Hai, Assalamualaikum anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Neti. Hari ini adalah pertemuan video pertama dari Bu Neti. Kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sebelumnya masih ingat apa itu pecahan? Masih ingat nggak pecahan? Pecahan itu bagian dari keseluruhan. Nggak usah ditulis ya. Contohnya gimana? Contohnya Bu Neti punya satu apa ini? Pisang dibagi menjadi dua. Awalnya 1 dibagi menjadi 2. Nah, inilah yang namanya 1 dibagi 2 atau 1/2. Per itu sama dengan bagi. Ingat ya, per sama dengan bagi. 1 dibagi 2 menjadi 1/2. Ini 1/2, ini 1/2. Kalau digabung menjadi 1 lagi. Paham ya? Ini yang namanya pecahan. Itu. Selanjutnya, contoh lain lagi. Misalnya ini. Misalnya Bu Neti punya 1 kotak. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya. Bagi 2. Ini namanya 1/2, ya ini 1/2 atau setengah. Gitu ya. Nah, contoh lain lagi. Misalkan bagi 4. Maaf kalau agak miring ya. Ini Bu Neti arsir nih. Yang ini Bu Neti arsir. Ini ada berapa kotak yang diarsir? Ada 2 ya, 1, 2. 2 per jumlahnya ada berapa sama kotaknya? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 dari 4. 2 dibagi 4. Seperti itu. Paham ya? Contoh lain lagi. Oke, kita lanjutkan. Untuk misalnya ini ada sebuah pizza. Enak sekali ya. Pizza kita bagi menjadi berapa bagian? 6 bagian. Kita bagi menjadi 6 bagian. Maaf kalau miring ya. Nah, ini Bu Neti arsir nih sebagian nih. Ini bagian yang mau kita makan. Nih, misalnya ini. Ada berapa bagian yang diarsir? Ada 2. 1, 2. Bisa ditulis 2 per ada berapa keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2 per 6. 2 bagian dari keseluruhan 6 bagian. Jadi kita makan 2 bagian pizza nih. Seperti itu. Maksudnya seperti itu ya, itu namanya pecahan. Nah, sekarang kita belajar Oke, kita lanjutkan materi. Kita masuk dulu ke penjumlahan pecahan. Nah, pecahan-pecahan misalnya dijumlah itu bagaimana cara menghitungnya? Kita akan belajar tentang itu ya. Nah, misalkan nih langsung saja ke materinya. Misalnya 1/2 ditambah 2/3. Nganu dulu, yang sama dulu penyebutnya. 3/2. Misalnya kayak gini. Ini yang atas ini namanya pembilang. Yang bawah namanya penyebut. Nah, yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nanti kalau Bu Neti bilang penyebutnya harus sama, nah itu berarti yang bawah ini harus sama. Seperti itu, nggak usah bingung. Paham ya? Oke. Cara kita masuk. Bu, penyebutnya sama. Penyebutnya 2. Di sini 2, sini 2. Yang bawahnya sama, ini 2, ini 2. Ini adalah penjumlahan ya. Berarti kalau bawahnya ini sama atau penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan yang atas. Caranya bagaimana? Kita langsung saja. Sini 2, ini kan sama, bisa ditulis 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 1 tambah 3 berapa? 4. 4 per 2. Ingat, per itu sama dengan bagi. 4 dibagi 2 berapa? 4 bagi 2 adalah 2. Sama dengan 2. Seperti ini. Mudah sekali kan?
Ini kalau penyebutnya sama. Contoh lain lagi, 2/5 ditambah 1/5 sama dengan, ingat, ini sama, ini sama. Kalau bawah sama tinggal menjumlahkan yang atas. Ini ditulis dulu 5. Tinggal tulis 2 tambah 1, 2 tambah 1. Yang ini ditulis dulu apa adanya. Nah, 2 tambah 1 3. Hasilnya adalah 3/5. Mudah sekali. Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda? Kita belajar. Misalnya 2/3 ditambah 1 berapa ya? 1/2 aja. Oke. Sini 3, di sini 2. Beda ya penyebutnya, yang bawahnya beda. Kalau beda harus kita samakan. Ingat, ini untuk penjumlahan atau pengurangan, jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Yang bawah ini harus sama. Caranya bagaimana? Ada 2 macam cara. Yang pertama dengan KPK. Yang pertama dengan KPK. Itu ya. KPK gimana? Ingat, KPK itu apa? KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Ingat, ini pelajaran kelas 4. Kelipatan. Nah, berarti kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 berapa? 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 2. Yuk, kita mulai dari 2. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, lihat angka pertama, mana yang sama? Mana angka yang sama? Nih, ini sama. Nah, berarti yang menjadi penyebut adalah angka 6. Bagaimana caranya? Yuk, kita buat pelan-pelan. Berarti bawahnya harus 6. 6. 3 dikali berapa bisa menjadi 6? Dikali 2. Kalau bawah kali 2, atas juga harus dikali 2. 2 kali 2, 4. Selanjutnya yang sini, 2 dikali berapa agar menjadi 6? Kali 3. Sehingga yang atas juga harus dikali 3. 1 kali 3, 3. Tinggal menjumlahkan. Sama, di sini tulis 6. Ini sudah sama ini ya. Nih, sudah sama nih. Tinggal jumlahkan 4 ditambah 3. Berapa? 4 tambah 3, 7/6. Nih, seperti itu. Mudah ya? Nah, ini masih bisa disederhanakan. Tapi nanti dulu kita belajar menyederhanakannya, nanti dulu nggak masalah, itu aja udah benar. Nanti tinggal menyederhanakan. Oke. Cara yang kedua, ini yang cara pertama dengan KPK. Cara yang kedua dengan, ini cara yang pertama ya, cara yang kedua dengan cara kali silang. Bu Neti bilang kali silang kupu-kupu. 2/3, contohnya sama ya, dikali silang. Nih, dikali silang. Nih, ini dikasih kayak gini biar kayak kupu-kupu, nggak masalah. Nih, sama dengan yang ini, yang bawah dikali. Yang bawah dikali. Ini ditulis kayak gini dulu. 3 kali 2, 6. Oke, lanjut. Nah, ini yang bawah dikalikan, hasilnya 6. Nah, ditulis. Selanjutnya yang sini, ini yang sebelah sini. 2 kali 2 berapa? 4. Ditulis di sini ya. Selanjutnya sebelah sini. 1 kali 3, 3. Berapa? Bawah sudah sama, tinggal tulis. 4 tambah 3, 7. Pintar sekali.
Ini cara yang kedua. Jadi bisa dua cara, dengan KPK atau dengan kelipatan persekutuan terkecil. Bu, saya lupa cara mencari KPK. Nah, dengan yang Bu Neti ajarkan tadi, dicari kelipatannya saja kalau misalnya lupa. Itu untuk angka-angka yang kecil. Kalau angka yang besar harus dengan rumus-rumus menggunakan KPK. Oke? Nah, kalau yang cara kedua dengan kali silang kupu-kupu kalau Bu Neti bilang, karena bentuknya seperti kupu-kupu. Terserah mau pakai cara yang mana. Memakai cara yang dianggap kalian anggap mudah seperti itu ya. Jangan mempersulit. Oke, selanjutnya ya ini dihapus. Nah, tadi adalah pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau ada pecahan campuran? Nah, pecahan campuran itu yang bagaimana? Nah, kita Bu Neti kasih tadi. Misalnya 2, 1/3. Ini yang namanya pecahan campuran. Bu, kok bisa disebut pecahan campuran? Iya, karena ada campuran antara angka yang utuh dan pecahan, makanya disebut pecahan campuran. Kalau cuma 1/3, ini disebut pecahan biasa. Kalau ada angka yang utuh kayak gini, ini disebut dengan pecahan campuran. Paham ya? Kalau ada angka seperti ini, tambah 1/3 misalkan. Bu, gimana ini caranya Bu? Nggak usah panik, mudah sekali. Nah, tinggal kita ubah. Kalau misalnya ada yang sudah sama kayak gini, ini penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan saja. 2 tambah 1 berapa? 2 tambah 1 berapa? Nah, tinggal ini 3 sama 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, 2/3. Seperti ini ya. Ini mudah sekali. Kalau misalnya sama, bisa langsung. Jadi bisa dijumlahkan yang ini dengan yang ini, yang utuh dengan yang utuh dijumlahkan, yang pecah dengan pecah dijumlahkan, itu bisa. Atau mau sendiri-sendiri juga boleh. Contoh lain misalnya 2/berapa ya? 2/3 ditambah 1/5 misalkan seperti itu. Bu, bagaimana caranya? Ini kan beda. Bisa langsung ditambahkan 1 tambah 2, habis itu 2/3 ditambah 1/5 itu boleh. Atau dengan cara mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kita ubah dulu. Nih, 1, 2/3. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya yang bawah dikali, kemudian ditambah, dikali, kemudian ditambah. Ini sama dengan berapa? 3 kali 1, tetap ditaruh di bawah. 3. Ini tetap di 3 ya. 3 kali 1, 3 ditambah 2, 5. Ini 5/2, berarti sini 5/3, maaf ya, 5/3 ditambah. Ya, kita ubah 2 1/5. 2 1/5 diubah. Yang bawah dikali, kemudian ditambah. Yang bawah ditulis tetap 5. Ini 5 kali 2 10 tambah 1 11. Nah, tinggal ditulis di sini 11/5. Nah, seperti ini. Selanjutnya 3, 5. Penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan dulu. Kita samakan dulu. Ini dihapus dulu ya. Nih, disamakan dulu di bawahnya aja sini. Nih, dikali silang boleh? Boleh. Oke, dikali silang yuk. Kasih nih sumutnya. Yang bawah dikalikan. Oh, dikalikan. Tambah 3 kali 5
15. 3 kali 5, 15 sama ya. Kemudian 5 kali 5 berapa? 25. Kemudian yang sini 3 tambah 11 30. Wah, banyak sekali ya. Yuk tinggal kita jumlahkan. Yang bawah tetap ditulis 15. 25 tambah 33 berapa? 58. Nah, ini bisa disederhanakan, tapi besok aja nggak masalah. Itu ya, ini hasilnya. Nanti bisa disederhanakan. Paham? Paham ya? Oke. Ini yang penjumlahan pecahan. Begitu juga dengan pengurangan, langkahnya sama. Contohnya bagaimana? Bu Neti ngasih contohnya yang pengurangan. Yang pengurangan. Contohnya 2/3 dikurangi 1/3. Ingat, bawahnya sama, penyebutnya sama, berarti langsung bisa dikurangi. Yang bawah tetap ditulis apa adanya, 3. 2 kurangi 1. Ini hasilnya sudah selesai. Mudah sekali kan? Selanjutnya untuk misalnya yang beda penyebutnya 2/3. Bukan 1/2 dikurangi 1/3, misalnya seperti ini. Ingat, ini bisa dikali silang, boleh. Misalnya pakai kali silang boleh, atau mencari KPK-nya boleh. KPK-nya berarti kelipatannya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Yang 3, 6, 9 dan seterusnya. Sudah ketemu angka yang sama, angka 6. Nah, berarti di sini penyebutnya adalah angka 6. Ditulis sendiri-sendiri aja biar nggak bingung. 2 dikali berapa? Ketemu 6 kali 3. Oke. Ini karena 1. Ini selanjutnya 6. Ini 3 kali berapa biar ketemu 6? Dikali 2. 2 dikali 1, 2. Tinggal dikurangi. Sini tulis apa adanya 6. 3 kurangi 2, 1. Ini jawabannya. Begitu juga jika ada pecahan campuran. Pengurangannya sama persis dengan penjumlahan. Bedanya kalau tadi ditambah, sekarang dikurang. Nah, kita belajar dulu tentang ini. Kita lanjutkan besok tentang perkalian dan pembagian pecahan. Oke, Bunda cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.